Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Soro Minang TV sadonya, alhamdulillah tentu kami dengan sangat senang hati di sore hari atau di malam hari yang berbahagia ini menjumpai Dun sana Soro Minang TV sadonya dalam sebuah podcast yang sangat-sangat kita tunggu bersama-sama. Dun sana Soro Minang TV, seperti apa yang kita ketahui, Soro Minang TV selalu menampilkan hal-hal yang teranyar, terupdate, dan memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Batam secara khusus dan umumnya seluruh para pendengar Dun sana Soro Minang TV. Kali ini Dun sana Soro Minang TV sadonyo kita berada di salah satu rumah yang cukup apik lah ya. Salah satu rumah di komplek di Tiban 1 blok D2 nomor 2 di depan Masjid Muhajirin, yaitu tidak lain dan tidak bukan di rumah kediaman pribadi Bapak Dr. Haji Irwansah. Oke, Dun sana Soro Minang TV, apa yang akan kami sampaikan dan kita diskusikan dengan beliau sambil menunggu beliau? Maka Dun sana Soro Minang TV, tentu kami all kru Soro Minang TV, Safril mewakili sekarang berdoa kepada Yang Kuasa, semoga seluruh all kru, begitu ya Pak Sauti ya, seluruh all kru dan pemirsa yang ada di rumah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Dun sana kita kini sesuai dengan flyer yang telah kami sampaikan di media sosial, baik di semua media-media sosial. Hari kini kita mencoba mengenal lebih dekat salah seorang yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon wali kota Batam periode 2024-2029. Tidak lain adalah Bapak Dr. Haji Irwansah. Oke, Dun sana, dalam sebuah tema podcast kita kali ini dengan judul mengenal lebih dekat Dr. Haji Irwansah, maka ikuti live streaming kami bersama beliau di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, Dun sana, kita mencoba masuk ke ruang tamu beliau, yang alhamdulillah beliau sudah duduk dengan manis menunggu kru Soro Minang TV. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Masya Allah, Dun sana Soro Minang TV, beginilah keseharian seorang Dr. Haji Irwansah. Kita gali apa dan bagaimana beliau. Bang, silakan Abang duduk Bang. Izin. Silakan. Ya Bang. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Dun sana Soro Minang TV sadonya, alhamdulillah kami all kru Soro Minang TV sudah diterima oleh Bang Ir. Sebuah panggilan yang cukup akrab di media sosial terhadap salah seorang sosok warga Batam. Saya masih bingung, kita sebut asal Sumatera Utara atau asal Sumatera Barat ya. Nanti kita gali siapa beliau yang sebenarnya, kan begitu ya kan. Yaitu Bapak Dr. Haji Irwansah. Assalamualaikum Pak Ir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita berbicara tentang segala sesuatu, mengenal Abang lebih dekat, tentu Dun sana Soro Minang TV kini kami all kru mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Ir yang telah menyediakan waktu terhadap kami untuk mencoba menggali profil Abang sebagai salah seorang tokoh di Provinsi Kepri yang insya Allah siap menjadi calon wali kota tahun 2024-2029 nantinya. Bang, berbagai macam literatur yang masuk ke Soro Minang TV dengan berbagai macam sumber termasuk media sosial Abang sendiri, kayaknya banyak betul sih tamu Abang saat ini. Bagaimana sih strategi Abang menjaga kesehatan untuk tetap prima saat ini? Iya, terima kasih Pak Safril. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kru Soro Minang TV. Ya, ke kediaman kami. Terima kasih sudah sudi berkunjung. Dan mudah-mudahan acara malam ini bisa membawa manfaat untuk warga Batam. Insya Allah, amin. Umumnya dan orang Minang khususnya. Ya, amin. Karena sebagai media informasi. Ya. Ya, memang beberapa waktu terakhir ini cukup intens ya kegiatan saya. Walaupun sebetulnya sudah biasa. Ya.
saya itu kalau dari hari Senin sampai hari Kamis malam, kalau pagi sampai sore tentu kan bekerja ya ke Ya, kantor, ke betul, Tanjung betul. Pinang, Aktivitas rapat-rapat, sebagai politikus ya. ya di kantor, tugas sebagai anggota dewan. Tapi kalau malam itu Senin sampai Kamis saya itu menerima tamu. Menerima tamu orang-orang yang minta waktu untuk bersilaturahmi. Ya dengan segala macam yang mereka ingin sampaikan. Ya, Rata-rata harapan-harapan. memang ada kepentingan. Ya, betul. Mereka ada acara pelantikan, ada acara mengundang saya, macam-macam lah. Tugas sebagai anggota dewan. Dan untuk Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saya itu biasanya malam menghadiri acara undangan di luar. Oh, itu banyak pesta ya, Pak ya. Pesta itu dari siang sampai sore. Masya Kalau Allah. malam itu menghadiri hari-hari besar. Ya, 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 ya. Sekarang lagi Maulid, Ya. kemudian acara-acara peresmian pembangunan yang sudah kami laksanakan, ataupun sosialisasi dan juga kadang reses. Ya, ya, ya. Jadi ini kegiatan yang boleh dikatakan rutin saya lakukan setiap hari selama kurang lebih ya 10 tahun terakhir inilah. Kegiatan seperti ini, sehingga kadang istri saya itu kadang komplain, ini kok pemilu nggak selesai. Saya tiap malam, Belum mulai ya, Pak ya. iya, Justru. terus nggak habis-habis. Iya, iya. Ya, itu, nah yang saya maksudkan kan begitu padat nih Bang. Tapi Ya. saya melihat sampai detik ini masih tetap fresh, masih tetap segar. Cukup satu rahasia yang bisa Abang sampaikan kepada Sanak Suara Minang TV. Sebelum kita menggali lebih jauh tentang seorang Haji Irwansyah. Apa ya? Kayaknya nggak ada yang spesial. Ya, ada yang spesial ya. Aja. Cuman saya memang, ya kadang istirahat kurang ya. Kadang sudah jam 12 malam, sampai rumah jam 1 dan kadang setengah 4. Kadang masih sempat lagi subuh keliling. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Diajak Pak Nurdin Basirun ya, subuh keliling. Ya saya mengkonsumsi madu. Ya, madu setiap Rekomendasi Sanak Suara Minang TV. segala macam madu. Ada madu dari mana, dari mana, ada yang jualin madu, saya ya minum. Iya, 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 iya. Terus kadang kalau ketika lagi kondisi mungkin kurang bagus, saya minum multivitamin. Oke, Gitu, siap. untuk menjaga kondisi. Siap. Tentu Sanak Suara Madu itu memang setiap Betul. Sanak Suara Minang TV, tentu kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, tokoh Sumatera Barat yang ada di Kota Batam, Bapak Dr. Haji Irwansyah, dengan segala bentuk kesibukannya, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya. Amin, amin. Amin ya Rahman. Bang, kita Suara Minang TV ingin menggali lebih jauh sebenarnya seorang Irwansyah. Kalau boleh sedikit tahu, karena memang dalam tanda petik masih ada samar-samar di tengah masyarakat. Irwansyah ini orang Padang atau orang apa sih? Kalau boleh sih Bang, masa kecil Abang itu seperti apa? Dan bisa Abang ceritakan sedikit. Nanti saya yakin dan percaya selalu di setiap kesempatan men-podcast tokoh-tokoh itu ada sebuah korelasi antara masa kecil dengan masa depannya seorang Irwansyah itu sendiri gitu. Seperti apa sih sebenarnya dan di mana masa kecilnya seorang Irwansyah itu, Bang? Iya, Batam ini kota heterogen ya. Iya, betul. Dan masa kecil saya sebetulnya biasa-biasa aja, sama mungkin dengan Pak Safril. Tak ada yang Tidak ada yang spesial ya. Biasa aja. Dan kembali kepada tadi ya, di samping dari minum madu ya mungkin keikhlasan lah ya. Kalau keikhlasan ya. Acara Iya. menerima tamu dan sebagainya, semua harus dijalani dengan ikhlas. Dengan ikhlas mungkin Allah. Dan juga mungkin doa banyak orang yang mungkin merasakan bantuan dari saya sehingga mungkin mereka mendoakan saya. Ya, amin. Yang penting. Oke. Kalau masa kecil saya pikir sama aja. Sama ya. Abang kecilnya di mana sebenarnya? Di Padang atau di Medan ini? Ini agak membingungkan nih masyarakat Batam secara umum, khususnya orang Minang, karena masih ada juga yang bertanya-tanya ini Bang. Kalau boleh sedikit Abang bisa menyampaikan kepada Sanak Suara Minang TV, basic Abang keluarga itu Medan, Padang itu seperti apa hubungannya gitu? Iya, saya mendapat banyak pertanyaan, ya. Pak Irwansyah ini orang apa?
Kalau dia orang Padang, dia pasti meragukan, oh ini Pak Irwansyah ini bukan orang Padang nih, orang Iya, Medan. Medan. Saya pikir ya saya harus bisa berarti untuk orang banyak, Iya, betul. Secara umum seperti untuk itu. semua suku lah. Iya, betul. Karena memang saya tidak bisa menonjolkan suku, ya. Karena kita memang hidup di Batam ini. Betul. Tetapi apapun ceritanya, darah yang mengalir kan tentu nggak bisa Kita pungkirin ya. kita pungkiri. Iya. Jadi masih banyak itu. Terus saya bilang ya kepentingannya apa? Kalau masih meragukan, ya kalau misalnya mau mendukung saya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Saya bilang. Atau mungkin itu ya Iya, terserah lah. Iya, Iya kan? iya. Jadi saya itu lahir besar di Medan. Oh, betul. Saya itu lahir di Jalan Amaliun di kota Medan, dekat Masjid Raya. Dari seorang ibu bernama almarhumah Hajah Rohani Saleh. Masya Allah. Ya, almarhumah ibu saya itu berasal dari Bonjol. Oh, Sumatera Barat. Pasaman berarti ya, Bang ya? Pasaman. Sukunya Piliang. Dan orang tuanya atau anggut saya, kakek saya itu seorang jaksa di Medan. Dari Namanya Muhammad Saleh. Oke. Dari Bonjol. Dari Bonjol. Nenek saya itu namanya almarhumah Siti Raha. Sama dari Bonjol dua-duanya. Iya. Dan memang orang Bonjol rata-rata merantaunya itu banyak juga. Banyak ke Medan, lebih akses lebih ke situ ya. Ibu saya, almarhumah ibu saya, Hajah Rohani Saleh juga lahir di Medan. Oh. Ya, lahir di Medan. Berarti abang udah generasi kedua yang lahir di Medan berarti ya? Betul. Nah, bapak saya itu bernama Haji Nuzwarin Tanjung. Nah, asalnya itu dari Sungai Taleh, Palembayan, Agam. Masya Allah. Berarti orang ikhlas di sana Suara Minang TV. Jadi anggut saya, kakek saya dari sebelah bapak, itu namanya almarhum Obon Sultan Batuah. Itu suku Koto. Oh. Koto. Nenek saya Hajah Maliah Tanjung. Hajah Maliah Tanjung. Berarti kalau bahasa orang Padang, Bang, sebenarnya Irwansyah itu di sana Suara Minang TV 20 karek Minang. Ya, 100% Minang. 100% Minang. Jadi makanya karena saya juga lahir besar di Medan, kami memang sehari-hari berbahasa Medan. Bahasa Medan. Terus saya kalau ibu saya memang dari kawasan Amaliun, ya itu daerah kota, dan bapak saya dari Pulau Brayan namanya. Pulau Brayan. Nah, SD saya pindah ke Pulau Brayan. Oh, oke. Terus nggak berapa lama saya pindah ke Tanjung Mulia, dan lingkungan saya itu lingkungan Jawa. Banyak orang Jawa, Jawa Kesuma, orang Jawa. Jawa kelahiran Sumatera ya. Jadi rata-rata hari-hari bahasa tuh teman-teman saya itu bahasa Jawa. Jadi memang saya berinteraksi dengan bahasa Minang ini dengan nenek saya yang Hajah Maliah. Oh. Karena dia yang masih hidup ketika saya sampai menikah, punya anak, sempat juga ke Batam. Dan dari nenek saya itulah saya sedikit banyak mengetahui tentang sedikit tradisi Minang. Masya Allah. Yang pasti setiap Lebaran saya itu nenek saya itu masak lemang dia. Nah, saya bagian khas Minangkabau itu, Bang. Bakar-bakarnya. Ya. Jadi lemang sama itu tapai yang pulut hitam. Pulut hitam. Ya, benar. Dan nenek saya itu masih bahasa Minang itu masih campur-campur. Jadi beberapa istilah itulah. Tapi hari-hari bapak saya juga suka mendengarkan musik Minang. Jadi saya memang hafal lagu-lagu Eli Kasim dan semuanya. Masya Allah. Sudah terbiasa. Dan ketika saya menikah pun istri saya juga wajib pakai suntiang itu. Oh, berarti pesta dengan adat Minangkabau ya, Bang? Jadi memang orang tua saya masih ketat adat istiadat untuk orang Minangnya. Walaupun memang kami tidaklah begitu fasih berbahasa Minang. Tapi nanti Bang, kita ada full khusus berbicara tentang bahasa Minang.
Sekarang nggak apa-apa, kita buka dengan bahasa Indonesia dulu. Dun sana Soro Minang TV sadonyo, seorang Haji Irwansah rupanya alhamdulillah bukan ini kini jujur kita masih ada beberapa kita bertanya di lapangan, kalau udah bicara politik nanti dia orang Padang tuh katanya, kan begitu ya Bang ya. Begini. Nah, saatnya Dusana Soro Minang TV yang mengikuti hari ini rupanya memang asli seorang Haji Irwansah itu adalah dua pelampe karek Minangkabau bersuku Piliang, Bang ya, Babako Kakoto, gitu ya Bang. Masya Allah Bang. Oke, clear. Abang asli orang Minang, cuman lahir dan besar di Medan. Artinya adalah dalam diri seorang Haji Irwansah hadir dua karakter yang sangat kental di Sumatera ini. Karakter seorang Medan dengan karakter seorang Minangkabau ya. Ini pasti akan berdampak terhadap bagaimana sikap Abang di dalam mengarungi, ya kalau bahasa lebih mengarungi samudra lah ya dalam kehidupan ini Bang. Sebelum Abang masuk ke dalam dunia politik, informasi yang kita dengar sebenarnya dulu awal-awal Abang ke Batam itu adalah Abang seorang pebisnis sebenarnya. Jadi kalau boleh bercerita sedikit antara aktivitas bisnis pada saat muncul era reformasi, keinginan menjadi seorang politikus itu seperti apa Abang dulunya tuh Bang? Saya sebenarnya tidak merencanakan ya untuk jadi seorang politikus, tapi bakat mungkin itu seorang politikus itu dari bapak saya. Oh. Bapak saya kebetulan seorang jurnalis ya, wartawan. Samole sauti Pak. Saya itu ketika sekolah di sekolah menengah. Ya, berarti di Medan ya Pak ya? Di Medan itu saya tuh sehari baca koran tuh sampai 4. Masya Allah. 3 koran lokal, 1 koran nasional Kompas. Itu udah makanan saya tuh tingkat. Berarti bahan literasi Abang cukup banyak lah ya. Ya. Dan bapak saya seorang memang yang aktif lah untuk itu. Dan saya sebetulnya dari keluarga biasa-biasa saja. Sama, bukan seorang yang kaya, seorang yang sederhana. Tapi yang diminta taruh selalu ado ya Bang? Tahun 87 saya itu sudah bekerja tamat STM. Di Medan. Terus saya dikirim ke Losmawe Aceh. Dari perusahaan? Dari perusahaan. Itu di PT Arun. PT Arun itu sangat terkenal. Ya, betul. Bigas. Ya, Bigas. Ya. 3 tahun saya di sana tugas, setiap bulan pulang pergi tuh. Kalau dia Medan Aceh? Iya, akhir bulan saya pulang ke Medan seminggu, habis itu balik lagi. Selama 3 tahun. Ya. Kemudian di tahun 90 itu terjadi konflik yang kita kenal namanya Aceh Merdeka. Betul. Namanya GPK dulu. Iya, betul. Panglima TNI itu Pak Trisno pada saat itu. Ya. Jadi ada operasi militer di Aceh. Akhirnya perusahaan menarik kami karena kondisi keamanan tidak memungkinkan di sana. Tahun 90 saya dikirim ke Batam. Dari PT Harun? Enggak, dari perusahaan saya yang di Medan. Oke. Karena Batam pada saat itu lagi berkembang ya. Saya masih ingat tuh bandara itu dari pesawat dari Pekanbaru. Ya. Dari Medan saya ke Pekanbaru naik bis. Nah, baru dari Pekanbaru naik pesawat ke Batam. Ya. Ada naik kapal bisa, naik pesawat bisa. Ya. Naik merpati pada saat itu. Nah, saya masih bujang. 90 ya Bang ya? 90. Masya Allah. Tahun 87 tuh umur saya itu masih 18 tahun. Berarti tahun 90 sekitar 21 tahun saya masuk ke Batam. Itu bujang mata warna waktu itu. Tugaskan di sini, terus tahun 90 ya, berarti sudah 32 tahun, ya sampailah sekarang saya terdampar dan hijrah ke Batam ini. Masya Allah. Tapi kan sekali lagi, saat di Batam, tadi Abang mengatakan sedikit kalau nggak salah bahwasanya menjadi seorang politikus itu
tidak begitu menjadi sebuah, tapi karena memang ada darah lah dari awalnya. Kalau boleh sedikit, pada saat awal reformasi, semua orang yang sedikit punya darah sebagai seorang politikus pasti ingin memanfaatkan sebuah kesempatan pada waktu itu. Kira-kira apa yang menjadi dasar yang lebih spesifik bagi seorang Irwansyah pada saat mencoba di saat menjalankan aktivitas sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang bisnis, muncul era reformasi di tahun 1997-98, terus pemilu pertama di 2004. Seperti apa Abang mengambil sebuah keputusan ingin menjadi, ya mungkin bisa disebut beralih atau bisa berjalan dua-dua antara bisnismen dengan seorang politikus pada saat itu gitu. Nah, sebelum saya jawab, mungkin saya sampaikan 90 saya ke Batam, terus berlanjut 95 saya menikah. Oke. Menikah dengan seorang gadis Melayu. Gadis Melayu asal Tembilahan, ya. Berarti Riau Daratan ya Bang ya? Riau Daratan yang ketemunya itu di Batam. Ketemu di Batam. Pada saat itu dia bekerja di bank, ya. Saya ketemunya itu di tempat kursus. Kursus bahasa Inggris. Iya. Dulu mungkin ada yang kenal orang namanya Pak Pardianto. Pardianto dulu. Serius? Ya. Itu bos saya dulu Bang, YPTN, Yayasan Dia Pendidikan Nasional Batam. Itu di Pelita dulu. Betul, di Pelita pertama sekali. Biasa apa namanya? Ya. Nah, disitulah saya ketemu istri saya di situ. Ibu juga kursus di situ? Iya. Masya Allah. Kursus. Jadi situ ketemunya. Iya. Terus akhirnya ketemu, ya 95 kita menikah. Setahun saja pacarannya itu. Bapak saya tanya ketika saya mau ini kan, kenalnya di mana? Ya, tempat kursus, tempat kursus boleh. Soalnya dia nggak mau, dia kenalnya tempat yang nggak jelas, nggak mau. 95 menikah, terus saya ditugaskan pindahkan ke Pekanbaru oleh perusahaan tadi nih. Ini perusahaannya sama, masih yang dari Medan ya Bang? Iya, ya ada cabangnya di Batam. Iya. Terus istri saya keberatan, akhirnya 95 itu 96 lah. 95 juga saya keluar dari perusahaan. Nah, 96 merintis usaha sendiri. Usaha sendiri. Muncul menjadi seorang pebisnis waktu itu. Usaha sendiri. Mulai saya merintis, ya alhamdulillah 97 itu krisis. Saya kebetulan dapat proyek itu di Muka Kuning. Muka Kuning di PT Asra dulu. Cukup besar. Besar. AMT dan kontrak itu pakai US dollar. Masya Allah, luar biasa. Pada saat itu US dollar itu 17.000, 18.000. Ya. Berarti awal ada krisis moneter. Uang itu saya tukar itu, waduh bisa tidur saya sama di rumah. Masya Allah. Kalau pulang ke kampung itu udah. Jadi ya itulah mungkin apa saya, takdir saya. 97-98, dan saya masih ingat tuh deposito itu 60% setahun. Subhanallah. Berarti 5%. Jadi dengan uang begitu, kalau kita depositokan aja udah cukup lah. Tapi ternyata memang ya kita nggak boleh ambil dari riba ya. Iya, betul. Hikmah. Kalau begitu tuh nggak ada juga. Tidak berkah juga ya Bang ya. Jadi itulah asal mula saya. Dan saya juga bersyukurlah, mungkin juga rezeki dari istri, karena begitu saya menikah dengan istri juga akhirnya mulai merangkak naik. Dari mulai nggak apa-apa, 96 kita sudah bisa ngambil rumah. Saya tinggal di Balai Mas dulu, belakang Indomobil, sempat jadi RT di situ. Terus ada rusuh-rusuh begitu. Rusuh 98, krisis moneter. Terus juga rusuh suku sini. Betul. Banyak lah yang Bang lalui ya. Suku Minang sama Batak. Saya PRT pada saat itu di Balai Mas. Ya. Nah, situ alhamdulillah lah, ekonomi saya sudah bagus, banyak proyek, hampir proyek-proyek saya dapat lah. Ya. Ciptakan lapangan kerja, karyawan saya cukup banyak, ratusan.
Dan tahun 2000, jadi itu dimulai dengan Batam mendapat otonomi. Dulu kan Oh, betul, kota betul. madya administratif, Ya, betul. Kotif. Kotip, Pak almarhum Pak Abdul Aziz Betul. dulu, Pak Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz, Ya. Era Aziz, terus mulai jadi otonom, akhirnya ada pemilihan wali kota Batam tahun 2000 tuh. Ya. Nah, sebenarnya pemilu Ya. 2000 kebetulan abang sepupu istri, itu namanya almarhum Haji Mursal. Pak Mursal cukup terkenal di Batam, dulu dia kepala Dispenda. Itu ikut wali kota. Calon wali kota waktu itu. Ada Panjat Kadir pasangan dengan Pasman. Ya. Pak Mursal dengan Pak Yoki Muhaya. Ya. Lu ada berapa pasang itu? Pak Najib kalau nggak salah juga almarhum. Najib pada saat itu sebagai wali kotanya. Pejabat wali kotanya dari Sekda jadi pejabat wali kotanya. Jadi dari situ kebetulan saya minta didampingi terus sama Pak almarhum Mursal ini, kemana pergi mau lobby anggota dewan. Dan karena memang dasarnya saya juga memang organisasi, suka baca. Nah, saya lupa. Saya juga akhirnya ikut aktif banyak di organisasi. Saya pernah wakil ketua Gapensi, kemudian HIPMI, bahkan terakhir saya jadi ketua umum HIPMI Kepri. Masya Allah. Zaman itu Lutfi sama Sandi Uno. Saya dekat sama beliau HIPMI Kepri. Jadi begitu pemimpin wali kota itu ternyata belum beruntung. Belum beruntung, dan ada semacam rasa penasaran ya, mungkin bahasa dendam lah. Betul. Akhirnya 2004 saya ikut ingin mewujudkan lah ya. Pemilihan legislatif. Betul. Nah, kemudian karena saya dulu dari kecil orang tua saya, zaman dulu kan cuma 3 partai aja. Betul. Ya. Kalau orang pemerintah itu Golkar. Kalau orang Islam ya di P3. Dan orang nasionalis di PDI. Jadi saya masuk ke P3 tahun 2002 pada saat itu. Terus saya berangkat haji juga 2002. Pertama kali saya berangkat haji 2002. 2003 ikut kontes kampanye ya 2004. Dan ketika saya masih ingat bulan April pemilihannya, 2 minggu setelah itu saya terpilih. Tapi sayang sekali Pak Mursal itu meninggal dunia, nggak bisa menyaksikan saya sebagai itu. Jadi itulah mulanya saya terjun masuk ke politik. Tapi walaupun sebetulnya menuju ke situ saya juga banyak sudah ikut aktif di berbagai macam organisasi. Macam-macam lah organisasi yang saya ikuti sebagai pengusaha. Saat itu DPRD Kota Batam, Bang. Kota Batam. 2000 itu sudah ada DPRD-nya, tapi dengan menggunakan hasil pemilu 99 dari Pekanbaru, dari Riau. Nah, 2004 saya pemilihannya, pada saat itu sistem ini nomor urut. Ya, betul. Saya lihat Sekupang ini masih buta, belum tahu cara apa, nggak ada keluarga apa-apa. Dan yang benar, pada saat itu memang karena saya merasa, nanti kita cerita lah mengenai kenapa saya tiba-tiba orang bilang saya dari Medan dan sebagainya. Iya, betul. Karena memang saya berasal dari Medan. Saya datang ke sini, orang tuanya saya dari Medan, dibilang mungkin saya orang Medan. Dan saya memang ya ketika nggak ada yang bertanya, tapi ternyata mungkin Allah menunjukkan jalan sehingga saya bisa sampai ke kampung saya di Bonjol maupun di Palembayan. Ya, di Batam lah. Kalau di Medan saya belum bisa ke lihat kampung saya. Masya Allah, Bang, bentar Bang. Susana Suara Minang TV ini cerita akan semakin menarik, sudah mulai mengarah sebagai seorang politikus ya. Tapi sebelum itu kayaknya ada ada komentar dari pemirsa Suara Minang TV. Mungkin Ibu Des minta tolong air untuk Bang Ir itu ada, kasih untuk Bang Ir biar sambil menunggu host membacakan komentar dari pemirsa Suara Minang TV. Minta sama staf saya aja. Enggak, staf saya tahu deh minum saya. Air putih. Bapak Ahmad Sauti SMTV makin rancak. Terima kasih banyak Pak Ahmad Sauti.
Ibu Nurmalinda Caniago, Assalamualaikum Pak Dewan katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, wah ini Pak Mulkampai, tukang rabab gitu tuh Bang, yang dari Bengkong itu. Selamat malam selamat malam Pak Safril, selamat malam Pak Haji Irwansah, mohon izin. Saya ya. Oke, lanjut yang menonton, terima kasih banyak dan sanak Soro Minang TV. Oh, Ibu Dokter Ririn kita menonton, Ibu Dokter, sukses berkah Pak Dewan katanya kan. Hah? Yang Pak Mulkampai masih panjang ya. Langkah konkret yang Bapak lakukan tentang UMKM, pedagang kaki lima yang sudah banyak tutup akibat pelebaran jalan di Batam. Saya menunggu jawaban dari Bapak. Tapi itu Beko ya Pak ya. Beko, tunggu Bang Mul. Pertanyaan Bang Mul kita notkan dulu. Insya Allah pada saat sudah berbicara visi 2024 baru kita lanjutkan dengan pertanyaan yang sama. Oke, Ibu Dokter Irin terima kasih banyak. Bapak Osma Putra, selamat malam Pak Irwansah dan Pak Safril. Salam dari ruang kumpulan. Masya Allah, kumpulan berarti dekat dengan Bonjol ya Bang ya. Salam kembali. Tapi informasi kalau tidak salah semalam daerah Pasaman ada banjir bandang juga semalam ya, waktu kita halo warganet tadi malam. Tentu kepada mereka minta doa juga kita bersama Bang. Dosana Soro Minang TV kami lanjutkan lagi, kita mohon doa daripada Dosana Soro Minang TV. Tadi malam bahwasanya ada sebuah informasi, mohon doa kepada seluruh pemirsa Soro Minang TV tentang bagaimana mencari mayat ya Pak Sauti ya, mencari satu orang almarhum mayat menjadi korban ditimpa kayu-kayu besar hanyutan dari sungai dan segala macam. Mudah-mudahan ya di Golodo lah, Golodo. Oke. Bang, terima kasih Dosana Soro Minang TV sadonyo. Silakan kalau ingin bertanya dan berkenalan langsung dengan Bang Ir, si bisa membuat sebuah komen di kolom komentar kita live streaming fanpage Soro Minang TV ataupun di channel YouTube Soro Minang TV. Mungkin nanti Bu Des bisa bantu-bantu, Bu Des di belakang layar tengok di YouTube Soro Minang TV, jika ada komen kita akan bacakan komen tersebut Bang. Ada saya yakin di waktu Abang sudah menjadi seorang anggota dewan pertama di Kota Batam, saat itu Abang dengan basic secara langsung adalah orang Medan kalau pada waktu itu. Tapi dengan sebagai anggota dewan, tentu pelan tapi pasti saat turun ke lapangan, Abang mulai mungkin dapat ketemu dengan orang-orang Padang, mulai Abang sedikit mengenalkan diri Abang sebagai orang Padang ya. Terus bagaimana waktu itu dan cerita awal Abang itu bisa sudah mulai mendeklarkan memang berasal dari Sumatera Barat itu sendiri. Jalan ceritanya seperti apa awalnya Bang? Setelah Abang jawab itu, kita full bahasa Minang setelah itu Bang. Oke Bang, silakan Bang jawab Bang. Karena ini penting Bang, karena jujur saya Soro Minang TV juga ini sekali lagi sebelum Bang jawab, Soro Minang TV punya kewajiban juga untuk mensiarkan sesuatu yang benar. Karena jujur ada juga pendapat-pendapat miring, kalau lah cerita politiknya ngaku Minang cah. Itu nggak bisa kita pungkirin, itu kita temukan di lapangan, terlepaslah dari bagaimanapun tanggapan Abang tentang itu. Suka atau tidak suka, ya memang saya lahir dan besar di Medan, kan begitu. Tapi saya juga tidak pungkirin darah Minang itu ada dalam diri saya. Isi orang mulai mengenal Abang itu seperti apa sebenarnya Abang cerita awal menjadi orang Minang full 24 karat itu di Batam ini gitu. 24 karat istilahnya. Jadi kadang banyak yang bilang saya itu orang Melayu, ya Melayu Medan. Ada yang bilang saya orang Jawa, ya kan. Ada yang bilang orang Medan. Sedikit sekali saya bilang saya orang Padang. Karena memang dialek saya memang dialek. Betul. Tapi memang ya sama lah, karena gennya orang Minang ya makanannya ya makan makanan Minang. Dari dulu memang seperti itu. Ya, dan nggak bisa, saya bisa pastikan itu bahwa kalau memang seorang berasal dari satu suku itu nggak bisa hilang. Ya. Dan itu nggak bisa hilang.
Masalah waktu saja. Ya, Kita banyak ketemu orang di Jakarta, orang hebat. Ternyata darahnya orang Minang. Tahunya ketika pesta. Ya. Artis-artis macam Nikita Willy, Ya. macam-macam, semua ternyata. Tapi ketika pesta baru tahu dia orang Minang. Jadi jangan salahkan orangnya atau saya. betul. Ketika mungkin saya tak pandai bahasa Minang, ya mau bilang apa? Ya memang sudah begitu dia. Ya, betul. Sama mungkin yang lain-lain, kita lihat Ya. Pak Asman misalnya, Ya. di Pinang juga enggak Betul. bahasanya. Nah, kalau saya mungkin lahir besar di Padang, mungkin saya pasti lancar. Lain cerita ya. Saya masih ingat tuh, saya ada bawa orang dari Bonjol kemari, terus dia ikut tes guru, menang dia, tinggal sini. Anaknya itu masih kecil, masih SD. Itu betul datang kemari, nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Padang aja bisa. Tapi dia SMA sekarang, Ya, karena punya bakat. Jadi seperti itulah. ya. Dan saya memang nggak aktif. Bahasa Minangnya juga nggak lancar, bahasa Batak nggak bisa, bahasa Jawa juga sedikit-sedikit. Sedikit. Yang saya paham ya bahasa Indonesia. Ya. Ya, tapi sebelum Abang jawab, sebenarnya kita bukan mencoba memilah-milah suku, tidak ya, tapi paling tidak coba menggali saja sih sebuah informasi. Oh, beliau rupanya seperti ini. Jadi bukan kita mau milah, oh nanti kalau orang Minang begini, orang Jawa tidak. Secara prinsip kita akan tetap sama menjadi satu NKRI ya, satu NKRI. Cuman kita pingin sedikit tentu bak kecil orang bang, kalau memang kita itu sasuku, mau kenal atau tidak kenal, tapi kita tahunya orang Minang itu rasanya itu berbeda pada saat kita berinteraksi dengan orang tersebut. Begitulah darah, kalau kita memang satu darah dari Minangkabau itu gitu. Itu yang saya maksudkan. Iya. Jadi kemarin datang juga orang dari Batam Center, orang ibu, masih juga ada yang bertanya, Pak, orang tuh ragu-ragu dengan Bapak. Di Batu Haji juga begitu. Ya. Tentu saya pikir itu pasti dari lawan politik saya, Betul. yang mungkin merasa bersaing dengan saya. Jadi saya bilang agak sedikit emosi saya. Saya bilang, Bu, gini aja Bu, yang itu tuh ibu ajak dia, ibu tantangnya dia taruhan. Rumah dia itu ibu ambil, taruhan dia sama rumah saya. Pokoknya nanti kalau misalnya saya bukan orang Minang, ya ambil rumah saya. Ya. Tapi kalau misalnya terbukti saya orang Minang, ya rumah saya ambil deh. Mau nggak deh? Sampai begitu saya bilang. Karena sudah hal seperti itu nggak usah lagi lah. Betul. Karena saya sudah menjadi penasihat di KSB, di Kapas, ya. Jadi yang begitu-gitu nggak perlu lagi. Ya, nggak perlu lagi ya. Justru saya merasa bersyukur di Batam inilah saya bisa tahu kampung saya. Masya Allah. Jadi memang di Batam Abang kenal ya? Karena memang ya di Medan kita belum sampai dibawa ke sana. Mungkin kalau saya nggak di Batam nggak tahu saya kampung saya. Masya Allah. Berarti hikmah Batam. Jadi ceritanya begitu saya di Dewan, mungkin saya sudah terkenal. Ada namanya Pak Bakri. Pak Bakri ini orang Bonjol asal dari Medan. Karena dia di Pemko, nah mungkin dia ada mungkin temannya di Medan, mungkin disebut, wah itu ada Irwansyah dari Medan, itu asal dari Bonjol. Nah, dia carilah dari mereka. Jadi ke rumah lah pada satu Irmanda, Denny Aslan. Oke. Oh, itu orang-orang Pasaman semua? Iya, orang Bakri ini. Iya, karena memang baru dapat informasi awal ya. Coba bangun silaturahmi. Langsung saya telepon, siapa nenek. Akhirnya ya Denny banyak yang tahu. Karena guru dia itu ternyata itu uni sepupu. Tahu semua. Dan ternyata tahulah akhirnya semua. Akhirnya disitulah menyebar ya Bang ya. Bonjol. Jadi akhirnya saya bisa pulang bawa anak saya semua ke Bonjol. Kami masuk. Nah, karena saya awam, agak malu juga, tapi perlu saya sampaikan lah. Jadi memang cerita lucu, sampai di Bonjol, saya kan ke rumah Manda. Ya. Yang ibunya baru meninggal, Pak Haji Des itu almarhum. Situlah kami datang. Habis itu, besoknya baru saya ke Uni Atikah namanya, Denny tahu itu, dekat belakang Polres. Di situ saya ditegur, semprot. Kok datang ke tempat bako, tanya. Ya. Harusnya saya nggak boleh.
ke itu dulu. Ya, katanya. ke rumah Ah. gadang kita dulu kan gitu. Dusanak dulu lah. Saya bilang saya enggak, saya datang aja situ saya udah senang ketemu kamu. Masya Allah. Jadi akhirnya dari situ mulai berkembang. Akhirnya banyak orang dari kampung sudah bekerja di sini, keluarga di sini. Justru saya yang di tempat bapak saya, ya Palembayan ini yang terus terang saya bilang, walaupun saya banyak aktif di situ, baru tahun 2019 saya bisa menjejakkan tanah itu di Sungai Tale itu. Di kampung bapak. Iya. Berarti di tempat baku abang sebenarnya itu kan? Nenek. Ya. Nenek. Tempat nenek ya. Ya. Itulah Jamalia Tanjung. Ya. Jadi 2019 kami sama itu partner saya itu Pak Indra Yones, Eki Kurniawan, satu keluarga kami liburan ke Sumatera Barat sampai 10 hari itu, dari mulai kami lihat Pekanbaru, terus Jalan darat bawa mobil darat, ya. Nengok Kelok itu, terus di Arau, ya Arau, Kelok 9, Arau, Lintau, Bukit Tinggi, pas di Bukit Tinggi, terus kami dari Bukit Tinggi ke Pelambayan, ke apa dulu antara jalannya itu dua Bukit Tinggi 2 malam, itu ke kemana deh? Oh, pesisir. Ya, Pantai Mande. Padang baru pulang. Ya. Tuh sampai 10 hari itu capek itu. Nah, pas di Bukit Tinggi terbesitlah keinginan untuk melihat kampung Bapak di Palembayan. Iya. Sementara sebelumnya kami udah sering ke Maninjau. Ya, udah lewat sih, betul lewat situ dia. Arah apa? Ya. Lubuk Basung, Maninjau, Pariaman. Yang di atasnya itu bukit tuh yang ada para layang. Oh, ya betul. Apa namanya itu? Bukan. Di Maninjau dia. Dia di atas, dia. Ya. Nah, para Palembayan itu terus saja sampai. Sementara saya sudah pernah diajak juga ke Pak Baktiar Kamsah ke kampungnya itu. Nah, kami memberanikan diri ketika sela-sela waktu ambil satu mobil, kan kami naik bis tuh. Ambil satu mobil Innova, saya sama adik saya, sama adik bapak saya pergilah ke Sungai Tale itu, ke Palembayan. Cuma 2 kali tanya saja, ketemulah. Bayangkan itu. Dan rumah itu masih ada. Masya Allah. Rumah gadangnya. Jadi masih ada. Nah, akhirnya begitu ketemu langsung saya bawa ke Batam. Ikut rombongan kami. Jadi sudah sah lah. Karena memang di situ udah merantau semua orang yang ke Medan. Nggak banyak. Tapi masih ada keluarga. Ya, begitu disebut namanya tuh, wah. Alhamdulillah. Ya memang kalau sudah Allah berkehendak. Ya, betul. Kampung saya itu. Jadi sebelum Palembayan dia sebelah kiri itu Sungai Tale. Temulah 2 kali tanya aja udah langsung. Masya Allah. Bayangkan sudah umur sekian puluh tahun baru itu. Di sana Surah Minang TV berbicara. Nah, jadi kembali kenapa saya itulah dari mulai orang Bonjol itulah. Iya. Terus mulai saya terdengar katanya saya orang Palembayan. Makanya saya diajak ke Ikla oleh Pak Haji Erwin, terus jadi saya juga penasehat di Ikla, Wali Pasaman udahlah. Itu terus. Nah, karena dia ini tahu saya, begitu dia ini terpilih jadi sekjen, saya dimasukkan ke penasehat Ikla. Dan dia tahu persis bagi saya. Jadi memang orang-orang yang nggak tahu ya memang nggak tahu. Tapi kalau yang mungkin yang tahu ya sudah paham semua. Dan yang mengajari saya bahasa Minang itu, ini yang penting nih. Itu almarhum Datuk Endri Mulia. Oh, almarhum. Ya. Kalau dia nelpon saya itu pasti pakai bahasa Minang. Dipaksanya saya terus pakai bahasa Minang. Masya Allah. Mudah-mudahan almarhum tenang di alam sana ya. Oke, Bang. Sebelum kita lanjut cerita makin seru, kita tinggal cerita kampung. Kita berbicara politik masa depan. Oke? Dan sana Surah Minang TV minum ya? Oh, baca. Pak Sauti. Udah banyak komentar ya? Oke. Terima kasih Dun Sana Surah Minang TV. Abang silakan abang minum sambil kita mendengar apa yang disampaikan oleh Dun Sana Surah Minang TV. Pak Mul Kampai sekali lagi mantap bana Pak Safril. Orang Minang ado panggilan hati. Pado memilih kanan lain rancaklah kau orang wak jua. Masya Allah, takbir kami. Luar biasa ya. Pak Ali Amril, assalamualaikum Pak Safril, assalamualaikum Pak Haji Irwansa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak bisa membawa Batam ke tingkat kejayaannya kembali. Masya Allah, amin.
Bagaimana di mana-mana Bapak mulai buka usaha dulu, lapangan kerja sangat banyak sehingga pencari kerja gampang untuk mendapatkan pekerjaan. Semua kalangan baik UMKM dan angkutan umum bisa memperoleh hasil yang maksimal. Jadi ini sebuah harapan juga ini Pak untuk ke depan. Sebelum kita berbicara halnya demikian. Tapi awi ya Pak minum aja loh. Pak minum lah ya. Nusana Suara Minang TV mohon izin host haus kalau baca cerita jo Bang Ir ya. Tentu banyak yang akan kita ceritakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, informasi-informasi baik yang masuk ke telinga sendiri maupun ke redaksi Suara Minang TV, Abang itu sudah 10 tahun pertama anggota dewan di Kota Batam dan sekarang adalah 10 tahun kedua, mau masuk 10 tahun kedua di DPRD Provinsi Kepri. Sebelum kita melihat langkah 2024 secara umum di daerah dapil-dapil Abang, seperti apa yang telah Abang lakukan, sehingga ya mungkin rahasia kecil lah Bang, karena kebanyakan selama ini orang anggota dewan satu kali itu nggak terpilih lah. Sudah tuh ya mayoritas seperti itu deh. Tapi Abang bisa mempertahankan itu sampai pemilu keempat. Bahkan pernah awak membaca sebuah informasi di media, Abang pernah mendapatkan peraih suara pribadi terbesar di Kota Batam. Sebatam. Sebatam ya Bang ya? 2014. 2014. Nah, rahasia kecil apa sebenarnya Abang yang pada 4 periode pemilihan itu Abang masih bisa bertahan dan bahkan orang semakin banyak mencintai Abang sebagai seorang politikus dan mewakili mereka di legislatif itu sendiri gitu. Iya, jadi Pak Safril, saya itu jadi anggota dewan tahun 2004 pertama kali. Ya, benar. Itu umur 35. Umur 35. 35. Masih muda. Ya. Masih garang-garangnya. Nampak Medan waktu itu ya. Nah, 2010 saya ikut pemilihan wali kota sebagai wakil Pak Arifin Nasir. Oh, ya. Di situ saya sudah masuk ke IKSB. Ya. Saya didukung IKSB pada saat. Tapi karena memang tadi karena belum membumi saya dibilang sehingga mungkin belum ya. Dan saya memang pada saat itu sebagai ketua partai P3 waktu itu ya. Zaman dulu kalau maju wali kota nggak perlu mundur cuti. Ya. Saya bilang ke saya ketua partai, kenapa tidak saya manfaatkan ya kan untuk tes water lah. Ya, betul. Belum terpilih, belum beruntung. Nah, 2014 saya masuk ke provinsi karena sudah 2 periode, walaupun tidak ada batasan, tapi saya ke provinsi. Itu saya meraih suara terbanyak sebatam 15.000 pada saat itu. Insya Allah. 2019 agak menurun sedikit karena pengaruh Pilpres 0102. Ya, kampret cebong ya Pak ya. Nah, kebetulan pada saat pemilu itu juga ketua umum kami mendukung Romi ya. itu ditangkap KPK. Ya, betul. 1 bulan sebelum pemilihan. Jadi juga punya efek ke bawah punya lah. efek lah. Ya. Tapi alhamdulillah masih dan saya memang kerja sendiri, nggak ada yang bantu yang lain. Kuncinya mungkin ya itu tadi, tetap bekerja, melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat, memperbanyak tali silaturahmi, kemudian merespon setiap permintaan-permintaan masyarakat. Itu yang penting mungkin kayak Bang, itu paling penting. Pembangunan. Ya. Karena seringkali orang kadang ketika duduk pertama sudah terpilih, dia kadang lupa untuk turun ke masyarakat. Ini yang Karena memang berat Pak Safril, menjadi anggota dewan itu berat. Kita terus membina orang, nggak mau tahu dengan kondisi kita. Ya. Pokoknya kalau jadi anggota dewan itu udahlah. Orang berpikir kita udah semuanya ada lah. Kita ini seperti malaikat dewa, bisa semua bisa yang dia minta itu bisa kita kabulkan. Karena kita juga banyak keterbatasan. Jadi pastilah ada yang suka, ada yang nggak suka, itu biasa politik. Untuk bisa memenuhi semua permintaan itu nggak gampang. Makanya ketika kita kata orang kan,
Merebut itu lebih gampang daripada mempertahankan, atau mempertahankan lebih sulit daripada merebut ya. Jadi kalau kita merebut tuh pasti kita kasihlah kami kesempatan, pilih kami. Nanti kalau kami jadi begini, ternyata begitu duduk dia nggak, ya bahasanya mungkin tak bisa lah merealisasikan apa yang dia sampaikan, sehingga akhirnya masyarakat menghukum dia, Ya. diberikan punishment, menghukum dia, nggak dipilih lagi. Di pemilu berikutnya. Apalagi sekarang politik kita cost politik itu tinggi, Ya, benar. pragmatisme, money politik itu besar. Luar biasa. Jadi orang yang mungkin merasa dia jadi dengan menggunakan uang, ketika dia duduk dia mungkin nggak begitu, atau nantilah akan dia beli lagi suara itu. Padahal ternyata masyarakat juga uangnya diambil tapi nggak milih. Nah itu yang terjadi. Ya. Yang mungkin terpilih nggak lanjut lagi. Dan itu memang cukup melelahkan, Pak Safril. Tapi seperti yang saya sampaikan, tiada hari kita. Ya. Saya alhamdulillah istri sangat mendukung, anak-anak juga mendukung. Anak juga udah besar, mereka paham. Ya. Bapaknya sudah menjadi milik Masyarakat ya. sehingga akhirnya mereka itu merelakan waktunya itu untuk masyarakat. Ya. Saya itu alhamdulillah kalau misalnya hari Sabtu Minggu dari mulai siang sampai sore itu bisa 7 sampai 8 tempat perkawinan Sabtu Minggu tuh. Nah, lain lagi malam. Dan alhamdulillah istri saya masih mendampingi. Tapi kalau misalnya acara-acara di luar itu dia nggak mau. Dia murni sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi memang menjaga itu berat. Dan tentu semuanya karena kami keluar dari P3, Partai Islam, Ya. kami memang diminta untuk memang lebih dekat ke kalangan masyarakat, membina rumah-rumah ibadah, Ya. semakin mendekatkan kami, dan kami memang merasa harus banyak membantu umat Islam yang memang, mohon maaf, banyak kaum duafanya. Ya. Jadi kita harus hadir situ untuk membela mereka, memperjuangkan itu, membangun, sehingga mungkin mereka mengenal, dan dari situlah mungkin mereka mendoakan kita. Ya. Mendoakan kita atas apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Mungkin inilah yang membuat saya masih diberi kepercayaan. Oke. Seperti itu. Oke, Dunsana Suro Minang TV, benar apa yang beliau sampaikan. Seperti apa yang kami sampaikan kepada Dunsana Suro Minang TV, bahwasanya kami pada saat redaksi Minang TV untuk turun ke lapangan melihat dan memantau bagaimana kinerja seorang Dr. Irwansyah, terutama di dapilnya, selalu Bang mereka menyampaikan, oh Pak Haji, oh nggak usah cerita iko lah, di daerah Siko, Bodeko. Memang itu sangat fakta, apalagi di dapil ya. Jadi artinya memang di lapangan itu khusus di dapil Abang Sekupang ya. Sekupang. Belakang Padang, Batu Haji, dan Segulung ini adalah sebuah dapil yang mana basic Abang itu sendiri, fakta memang banyak sekali kita temukan di lapangan hasil karya ya, hasil karya Abang sebagai wakil mereka di DPRD Provinsi Kepri. Bang. Sebentar saya potong. Bahkan di belakang Padang itu saya itu peraih suara terbanyak. Oh. Suara saya itu 3.000 lebih di sana. Masya Allah. Sekecamatan belakang Padang. Iya. Jadi walaupun saya boleh katakan di belakang Padang itu kan orang Melayu kan, Iya betul. makanya mereka banyak dukung saya dan pulau-pulau semua. Jadi setiap pemilu itu sampai nggak tahu nanti berikutnya apakah saya masih bisa bertahan nggak. Mudah-mudahan, amin, amin. Kalau saya melihat, insya Allah Abang akan tetap bisa bertahan ya. Amin. Kalau masih seperti ini, Abang memperhatikan daerah-daerah pemilihan Abang sendiri. Ya. Bang, dalam 2 bulan terakhir nih kita masuk kepada kunci ini, Bang. Kunci wawancara kita. Dalam 2 bulan terakhir, masyarakat Batam itu sudah mulai banyak melihat kalender-kalender Abang yang siap menjadi wali kota Batam 2024. Artinya secara prinsip Abang memberikan sebuah sen atau pesan message kepada masyarakat bahwasanya seorang Irwansyah siap untuk menjadi calon wali kota Batam 2024. Dan itu sudah beredar. Bahkan saya di rumah juga dapat kalender yang sama. Pak Sauti dapat nggak? Amir. Amir. Lain lagi ya dapat ya. Oke Bang.
sebelum kita sedikit berbicara visi 2024, termasuk menghubungkan dengan pertanyaan teman-teman tentang UMKM tadi ya, tentang bagaimana teman-teman kita berbasis Minang kan banyak bergerak di sektor itu. Seperti apa nanti perhatian Abang, teman-teman yang sekarang pada prinsipnya efek daripada pembangunan infrastruktur yang begitu masif sekarang, tentu banyak efek-efek bagi pedagang-pedagang kaki lima kita yang selama ini berjualan dan segala macam. Sebelum masuk ke hal yang demikian, keinginan dasar visi Abang secara umum siap menjadi calon wali kota itu lahir dan apa dasarnya sebenarnya, Bang? Iya, dimulai dari saya itu ketika Muswil P3 diberi amanah sebagai sekretaris DPW. Provinsi Kepri. Provinsi Kepri, Ya. ketuanya Bupati Anambas. Ya. Sebenarnya saya sudah lama nggak ngurus partai, tapi karena mungkin P3 mengalami penurunan kursi yang signifikan, dari 4 tinggal 1, Ya. ya mungkin saya diminta. Dan pada saat Muscap P3 Kota Batam di Hotel Golden View, di situ pengurus DPP minta kadernya, dimaksudnya saya itu, untuk bisa ikut konstelasi politik pilkada di 2024. Situ mulai muncul. Betul. Dan pada saat itu teman-teman media dari Tribun mengundang saya untuk wawancara tentang masalah itu. Di podcastnya dia bikinlah flyer, saya maju sebagai calon wali kota. Situ mulainya. Situ mulai ya, Pak ya. Tentu sebagai kader partai, ya saya kan tentu harus siap, misalnya partai menugaskan atau apa. Tapi kan saya berhitung. Ya. Saya kan sudah cukup punya pengalaman. Secara pribadi, kalau mungkin apakah saya mampu untuk melaksanakan tugas sebagai wali kota, saya katakan saya sangat-sangat siap untuk itu. Karena saya cukup pengalaman, hampir 20 tahun jadi anggota dewan untuk urusan pemerintahan, insya Allah. Dan apapun persoalan di Batam ini, saya sudah mengikuti, karena saya sudah cukup lama di Batam, dari tahun 90, tahu persis lah apa persoalan-persoalan di Batam ini. Dan itu modal dasar saya, pengalaman. Dan terus kita mintalah lembaga survei untuk mensurvei sebetulnya posisi saya ini saat ini seperti apa di mata masyarakat. Di mata masyarakat. Muncullah survei pada saat November tahun 2021. Nah, ternyata di luar ekspektasi saya, hasil survei itu cukup bagus. Saya itu nomor 2 di bawah incumbent. Di bawah Pak Amsaka. Iya. Punya modal. Yang mengenal saya pada saat itu 53%. Warga Batam. Ya, kalau ditanya apa kenal Pak Irwansyah, 53% orang Batam kenal saya. Iya. Tapi ketika ditanya apakah memilih Pak Irwansyah untuk wali kota, itu 15,5 yang 15,5%. Itulah modal saya. Betul. Nah, ketika saya tanya sama konsultan, dia bilang, Pak, ini cukup bagus untuk beginning, untuk starting awal. Nah, setelah mulai terus. Nah, terus mulai saya juga mulai aktif bersosialisasi. Dan lumayan, alhamdulillah sambutan masyarakat cukup bagus. Dan kemudian konsultan saya mengatakan, Pak, bikin kalender tahun 2023. Yang memang biasanya setiap kali orang anggota dewan itu setiap tahun bikin kalender. Saya pun setiap tahun bikin kalender, tapi nggak banyak, paling sekitar 10.000 untuk di dapil saya. Karena 10.000 rumah itu, kalau rumah itu 2 atau 3 udah 30.000 yang melihat saya. Nah, ini dianjurkan. Oke lah, saya ikuti, dan ternyata format kalender saya itu sebagaimana konsultan memuat testimoni dari tokoh-tokoh. Saya juga percaya. Dari semua suku, dari semua kalangan, akademisi juga ada. Betul. Mereka testimoni tentang pendapat tentang saya, seperti apa sosok Irwansyah ini. Dan situ jelas dengan bakal calon wali kota. Jadi sebetulnya waktu kemarin tadi dibilang deklarasi, belum deklarasi. Belum deklarasi ya. Jadi baru
mengannounce ya, Ya, betul, betul. menginformasikan, Memberikan bahwa saya pesan lah dulu ya. maju. Ya. Siap Dan untuk maju. ternyata yang diminta tuh awalnya 50.000 aja, buat 50.000. Nah, 50.000 tuh ternyata dengan medianya kalender itu. Ya. Dan lagi-lagi alhamdulillah ketika dalam perjalanannya target itu sebulan, ternyata 100.000 tuh laris manis, Habis. cepat habis. Cetak lagi di pertengahan bulan itu 50.000, ya total 150.000 kalender. Sementara DPT daerah daftar pemilih tetap Batam itu 600.000, Pak Safril. Berarti Kalau kita sudah. bagi dua berarti 300.000. Kalau bagi 3 berarti 200.000. Ya, berarti sudah. Jadi artinya sudah hampir Hampir merata. merata. Jadi kalau 150.000 dikali 2 sudah 300.000. Dan pikiran saya, kalau 600.000 yang datang memilih 70%, itu 420.000, total 400.000. Berarti sudah 400.000 hampir yang. setengah. Jadi kalau kita mau menang, itu kita harus punya suara itu 210 pada 220. Betul. Baru menang kita. Nah, jadi dengan 150.000 kalender itu saya pikir sudah Tersampaikanlah pesan. tersebar di 12 kecamatan. Sampai ke pulau-pulau, di Galang, Ya, semua di ujung-ujung semua masuk. Dan alhamdulillah, ya ada juga lah yang mungkin yang Ya, betul. menolak, tapi itu nggak banyak, 0,sekian%. Dan pada saat hari hujan juga itu, ya kita bagi konsultan, alhamdulillah. Dan itu memang pesan saya, message-nya masuk, bahwa saya mau maju. Nanti kita lihat respon masyarakat. Dan saya terus akan mensurvei setiap tahun bagaimana respon masyarakat. Dan saya, karena dari partai mewajibkan seluruh anggota dewan yang incumbent itu harus maju kembali, ya, untuk mempertahankan kursi. Ya. Jadi saya insya Allah nanti pemilu kita 2024 kan 2 kali ya, Februari dan November. Ya. Februari itu pilihan presiden sama DPR. Saya maju dulu sebagai caleg Sebagai legislatif. untuk memastikan kursi. Ya. Nah, setelah itu baru nanti kita melihat bagaimana peluang di pilkada di bulan November. Beberapa bulan Kalau berikutnya. misalnya peluangnya ada, surveinya bagus, ada partai, ada pasangan, dan peluang untuk menang, ya kenapa tidak? Saya tentu akan Amin. mempertimbangkan untuk maju. Tapi sebagai manusia kita harus berikhtiar. Ya, betul. Itulah yang saya lakukan dengan kalender sosialisasi supaya masyarakat. Saya ingin meningkatkan popularitas saya dengan kalender itu. Kalau sebelumnya 53%, ya saya berharap bisa mencapai bisa 70 bahkan 80%. Amin, insyaallah. Jadi trennya sudah mulai menaik. Nanti kita survei lagi Januari Februari sejauh mana Perkembangan. Saya juga banyak, walaupun sebelumnya nggak aktif, dan ada yang tim yang membantu saya. Jadi udah jadi buzzer Bang sekarang ya. Cukup membanggakan. Instagram saya dalam jangka waktu 4 bulan sudah sekarang followernya 130.000. Masya Allah, luar biasa ya. Saya didorong kemarin oleh Wagub Sumbar, Pak Audi. Dia bilang, Bang ikut main medsos. Kemudian sekjen saya juga begitu. Wagub itu 60.000 followernya. Udah saya lewati. Mudah-mudahan gara-gara Abang SMTV menjadi ratusan ribu juga ya. Jadi saya tuh kalau dari semua pejabat Kepri ataupun tokoh, saya paling tinggi follow betul. Instagramnya. Terus saya juga mulai Facebook, betul. ada fanpage-nya juga. Alhamdulillah interaksinya, insight-nya tinggi, rata-rata viewernya kalau Instagram saya itu sampai 10-30 ribu orang. Dan sekarang untuk milenial saya mulai di TikTok lagi. TikTok pun gaul calon wali kota. TikTok pun udah 5.000 lebih. Kalah SMTV. Sudah melewati, mau menyamai dekat lah dengan Buya Safari Ramadan. Ya udah 20.000 masalah TikToknya. Tapi yang nilainya saya masih. Ya karena memang zaman sekarang semua pada media sosial. Betul. Itu lebih direct dan biaya juga murah beli udara ini. Jadi dengan begitu mungkin pesan-pesannya bisa sampai ke masyarakat. Seperti itulah upaya-upaya yang saya lakukan, dan ending itu nanti 2024. Jadi ini baru proses awal ya Bang? Proses, ya. Nanti keputusannya 2024. 2024. Sebelum terakhir Bang, kita mengakhiri pembicaraan kita, saya juga mau menyinggung dulu nih, mana tahu ada sanak Soro Minang TV yang masih ingin menyampaikan segala sesuatunya. Oke.
Ini Bapak Haswin Darwis. Assalamualaikum, kata beliau. Waalaikumsalam. Pak Haswin Darwis ini adalah Wakil Sekretaris Persatuan Minang Malaysia nih, Bang. Oh, Masya Allah. Lihat. Di Malaysia, Kuala Lumpur nih. Kuala Lumpur nih. Kalau Abang jalan-jalan ke Malaysia, saya rekomendasikan mau ketemu dengan orang Minang, mau pelembayan, mau pekumbuh ya Pak Haswin ya. Terima kasih banyak. Oke, di sana Suara Minang TV, kita mulai masuk kepada sesi akhir dari bincang-bincang beliau bersama Bapak Dr. Irwansyah untuk mengenal beliau lebih dekat. Bang, tadi berbagai macam pertanyaan harapan bagi orang-orang Minang yang ada di Kota Batam khusus ya Bang ya. Mungkin juga harapan bagi semua masyarakat Batam secara umum. Segmen orang kita dalam tanda petik itu kan memang lebih banyak daripada segmen informal, yaitu UMKM, transportasi lah, bla 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 lah. Kadang-kadang teman-teman itu dengan efek dari sebuah pembangunan juga menjadi sebuah korban. Harapan mereka di dalam pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat ini, apa kira-kira nanti ke depan yang bisa Abang bisa pikirkan terhadap teman-teman bagaimana UMKM, sektor-sektor non formal yang pada umumnya itu memang orang kampung Abang untuk kedepannya dalam rangka jika dalam tanda petik Allah izinkan Abang menjadi calon menjadi wali kota malah Batam itu 2024-2029 nanti gitu. Iya, saya pikir kita sudah mengidentifikasi khususnya untuk orang Minang nih di sektor mana. Memang rata-rata kita memang pedagang kaki lima. Betul, betul. Dan namanya juga pedagang kaki lima memang banyak menempati lapak-lapak yang memang kadang tidak pada ininya. Betul, betul, betul. Tapi di beberapa negara itu juga sebetulnya tidaklah suatu hal yang haram, malah disiapkan dan cukup bagus menunjang ekonomi. Dan saya pikir mesti ada keberpihakan di sini. Bahwa ada pembangunan, iya pasti menimbulkan efek, ya. Tapi apapun itu ceritanya kan mereka harus kita perhatikan, harus ada solusi untuk itu. Kalau ditanya tentu saya belum bisa berbuat maksimal. Betul, itu udah pasti, udah pasti. Tapi yang bisa saya sampaikan ketika saya sebagai ketua Dewan Kepri, kami bersama Pak Gubernur itu mengeluarkan program itu karena gini, usaha kecil ini kan ternyata kan niat semangat itu besar. Betul. Tapi mereka punya kelemahan itu pertama pengalaman, modal, ya, sama manajemen. Kadang manajemen yang nggak bagus, akhirnya semua termakan modal itu, habis semua. Nah, modalnya paling utama. Kalau semangat, cara berjuang untuk berdagang itu, berjualan itu cukup besar. Nah, kita provinsi mengeluarkan program itu memberikan bekerjasama dengan Bank Riau Kepri, Bank Riau Kepri Syariah sekarang namanya, itu memberikan modal 20 juta. Setiap UMKM itu bunganya gratis ditanggung pemerintah. Ya, jadi mereka bisa mengajukan pinjaman 20 juta tanpa bunga. Itu yang mungkin yang bisa kita, dan ini cukup bagus. Ada sudah sekitar 1.000 orang yang ngambil program ini. Sudah mulai tahun ini, lanjut lagi tahun depan. Jadi mungkin kepada saudara saya orang Minang yang mungkin belum modal, ya silakan datang ke Bank Riau Kepri Syariah, manfaatkan program ini. Bisa minjam 20 juta, tinggal ikuti prosedurnya, dan bunganya, biayanya itu ditanggung oleh pemerintah provinsi di APBD. Seperti itu. Dan lain-lainnya nanti kita lihat lah. Secara case by case. Oke. Di sana Suara Minang TV khusus pemirsa yang memberikan pertanyaan tentang UMKM dan segala macam. Saat ini beliau hanya bisa menyampaikan bahwasanya ada program oleh pemerintah Provinsi Kepri yang Bang untuk membantu para UMKM dengan memberikan permodalan secara tanpa bunga ya Bang yang semuanya ditanggung oleh pemerintah bunganya gitu ya. Tapi nyicilnya tetap. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya rasanya tidak terasa waktu udah lebih 60 menit.
cukup fenomenal di Provinsi Kepri ya, yang itu berasal dari mempunyai darah Minang. Politikus tentu ini juga mungkin membuat semakin banyak masyarakat Batam secara umum untuk mengenal abang lebih dekat, dan insya Allah khususnya orang Minang yang dalam tanda petik selama ini masih meragukan. Goleh 20 karek gue Minang beliau kan begitu ya kan. Hari ini kita sudah buktikan beliau orang Gaek Padusi Bonjol, bersuku Piliang, apa orang Palembayan Agam. Ayo lah. Nah, jadi dun sana Soro Minang TV sangenek saja nya dapat kecek Pak Mul Kampai daripada bamamak ke orang rancak juga bamamak kawa. Oke, di sana Soro Minang TV sadanya Bang, terima kasih banyak. Kami all kru Soro Minang TV minta maaf jika ada yang salah di dalam pertemuan kita hari ini. Suasana yang cukup nyaman, sejuk ya, walaupun di ruang tamu tapi tetap dingin ya. Kalau awak ras biasanya di kamar dingin. Nah, ruang tamu tetap anget ya. Oke, di sana Soro Minang TV, kita berada di rumah pribadi Pak Haji Irwansyah. Mohon maaf dari awal sampai akhir jika ada yang salah. Silakan like dan share semua informasi ini kepada siapa saja yang menurut Bapak Ibu dan sanak Soro Minang TV pantas untuk melihat informasi-informasi dari Soro Minang TV. Khusus pemirsa Soro Minang TV yang ada di YouTube, terima kasih banyak sudah menyaksikan channel YouTube Soro Minang TV tentang mengenal lebih dekat tentang Bapak Dr. Haji Irwansyah. Terima kasih banyak atas atensi dan sanak sadonyo. Silakan share, komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa menekan tanda lonceng untuk dapat pemberitahuan notifikasi semua program-program Soro Minang TV. Di fanpage apa Pak Suti? Bintang jangan lupa kirim. Itu memberi semangat untuk Budes untuk bisa tetap eksis di Soro Minang TV. Oke, di sana Soro Minang TV sadonyo. Abang ada yang mau Abang sampaikan terakhir kepada pemirsa Soro Minang TV? Ya, kepada pemirsa Suara Minang TV, tetap terus saksikan Suara Minang TV. Suaranya orang awak. Ya, semoga Suara Minang TV bisa terus berkembang dan berjaya di Kota Batam. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Selamat milad ya. Ya, milad. Milad juga. Yang keberapa tuh? Kecil berubah. Tapi nanti kita mau minta video ucapan offline dengan Abang ya. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya di mau dekat-dekat akhir perayaan milad kita mengejar tokoh-tokoh untuk bisa memberikan ucapan-ucapan selamat yang terhadap milad kita pada saat kali ini. Untuk itu di sana Soro Minang TV terima kasih banyak atas atensi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. All kru Soro Minang TV menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Masya Allah. Offline nanti minum lalu.